Ngejus, ngobrol bareng Justisia Club. Oke, teman-teman, kembali lagi di acara tercinta kita ini, acara Ngejus bersama saya dan Saya Benny Hendry. Henry di acara Ngejus ngobrol bareng Justisia Club. Asik. Sekarang Ben, kita nih mau bahas soal apa Ben? Kira-kira nih Ben? Nah, jadi berdasarkan beberapa peristiwa ke belakang ini, jadi tentang yang salah satunya viral kemarin, yaitu yang dimana ada demo di Tangerang ya, terus ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Jadi ini menjadi salah satu pembahasan yang cukup panas pada saat ini, seperti itu. Jadi kita ini mau membahas tentang bagaimana menanggapi mengenai peristiwa-peristiwa dan ataupun serentetan peristiwa ya, sudah beberapa kali terjadi tentang kekerasan kepolisian terhadap masyarakat, seperti itu. Dan kebetulan juga telah hadir bersama kita Bapak Dr. Hermansyah SIM Hum, Pak. Selamat sore mungkin. Selamat sore ya. Masih sore. Karena tingkat Selamat sore Mas Ageng ya, dengan Mas Benny. Iya. Bagaimana, apa kabarnya? Sehat aja kan? Sehat. Bapak apa kabar, Pak? Iya, saya selalu kalau ditanya begini, saya selalu menjawab apa kabar, bagaimana kabar, saya bilang saya selalu always dan tidak pernah never. Always and never. Bisa, Pak. Oke. Bagaimana ini? Apa ceritanya ini? Jadi, kita dari itu Bapak kira-kira kesibukannya apa sih, Pak? Iya, saya kan sehari-hari kan sebagai saya sebagai dosen kan sekarang diberikan kepercayaan ada tugas tambahan, yaitu sebagai ketua program studi ilmu hukum PMH kita S2. Nah, di samping dosen itu kan yang tetapnya ya. Nah, di samping itu juga kita juga ada pusat studi kepolisian di Untan. Nah, kebetulan saya di anggota salah satu, karena itu sifatnya lintas disipliner, multidisipliner, karena memang kepolisian sekarang itu sudah sejak dia keluar dipisahkan dari bapak angkatnya, ya kan, ABRI. Nah, maka di mana-mana pun di semua negara kepolisian itu sudah merupakan scientific. Jadi sudah pendekatannya lebih kepada pendekatan ilmu pengetahuan, sehingga dalam pusat kajian ini melibatkan dari banyak disiplin. Kalau di Untan itu kebetulan ketuanya teman kita dari Visipol, Dr. Emma. Nah, sekretarisnya ada anggota dari saya sendiri, kita dari hukum, kemudian dari ekonomi, dari FKIP, juga dari teknik, pertanian, cukup lengkap. Jadi semua disiplin keilmuan itu ada dalam kajian itu. Di samping itu juga saya sekarang tuh sering juga lah kegiatan-kegiatan di luar, misalnya di-hire oleh beberapa lembaga internasional seperti UNDP, kemudian World Bank juga pernah, kemudian Asian Development Bank juga untuk konsultan kebijakan dia lah. Nah, sekarang aja masih berlangsung ini UNDP bekerja sama dengan Kalpor Kalimantan Polres, itu ada bekerja di kegiatan di Sintang, ya kan. Nah, kebetulan saya dimintain konsultan oleh Rektor Universitas Kapuas untuk mendorong Perbuk peraturan bupati tentang bubung di Sintang. Nah, itulah kira-kira sekilas. Sangat luar biasa sekali ya kesibukannya. Jadi kita nih cukup sangat terhormat. Aduh, lagi. Orang yang benar-benar sibuk dengan berbagai kegiatan itu. Terima kasih Pak. Oh, jadi nggak enak juga saya ini. Pulang aja kita, Pak. Oke, gimana? Tadi Bapak tuh mention tentang bahwa pusat studi ilmu kepolisian ya. Itu tidak hanya dari hukum dan fisip, Betul. tapi juga dari teknik. Nah, itu menarik, Pak. Jadi misalnya dari yang teknik atau dari fakultas lain itu membahasnya dari segi apa? Iya, jadi begini, perlu saya sampaikan, kepolisian sekarang itu sudah tidak lagi semata-mata lembaga badan penegak hukum ya. Jadi di dalamnya juga ada fungsi-fungsi pelayanan publik. Ya. Nah, teman-teman di teknik, terutama di bagian teknik itu memang lebih fokus kepada bagaimana mencoba membangun sebuah sistem yang itu mungkin bisa bermanfaat bagi dunia kepolisian dalam rangka
meningkatkan pelayanan publik. Contoh saja misalnya bagaimana kemudian di pihak kepolisian dalam pelayanan SIM ya, untuk itu bisa orang boleh dipercepat. Itu kan butuh sistem-sistem yang terus di-upgrade gitu lah ya. Internet 4.0. Ya, seperti itulah ya kan. Nah, jadi mereka masuk ke sektor itunya. Dan memang di banyak negara, sekali lagi saya katakan di banyak negara, kalau kita ngambil contoh di Amerika Serikat ya, di Police Department di LVD-nya Los Angeles misalnya, nah itu yang bekerja di sana itu bukan hanya orang-orang hukum, dia juga ekonom, dia juga psikolog. Jadi memang polisi ya seperti itu sejatinya, karena dia akan berhadapan dengan masyarakat dengan berbagai macam disiplin, dengan berbagai macam persoalan yang ada. Nah itu tadi. Jadi anggota kepolisian itu memang sudah terbuka ya. Menanggapi itu tadi Pak tentang studi ilmu kepolisian ini cukup menarik yang di awal-awal. Saya mau backlash lagi tentang sejarahnya terlebih dahulu kan. Tadi kan kita ini mau berbicara tentang bagaimana kekerasan yang terjadi dan lain sebagainya. Kita tahu setelah pemisahan dari ABRI ya, kepolisian ini diharapkan menjadi penegak hukum yang tidak lagi otoriter seperti itu dan bersifat sipil seperti itu. Tetapi kan hal ini tertanam mungkin dari aspek kesejarahan cukup lama gitu, tertanam dalam tubuh kepolisian juga. Nah, dari tanggapan ini kita kan melihat perubahan itu seharusnya bisa dilaksanakan secara terus-menerus karena tindak kekerasan ini bukan baru kali ini terjadi gitu, secara terus-menerus. Nah, dari yang Bapak amati mengenai kekerasan kepolisian ini, apakah ada strategi-strategi khusus ibaratnya dari tubuh kepolisian ataupun mungkin dari penelitian yang Bapak lakukan agar mungkin dalam tanda kutip budaya seperti ini tidak terjadi lagi seperti itu? Begini ya, mungkin perlu kita garis bawahi dulu tentang budaya kekerasan ya. Saya sih tidak memandang ini sebagai sebuah budaya culture of violence ya, tidak, tetapi ini lebih kepada semacam respon sesaat saja nih kadang-kadang. Nah, sebenarnya begini, di kepolisian itu sekarang sudah ada 2 instrumen hukum ya, yang sebenarnya kalau teman-teman di kepolisian itu menjadikan 2 instrumen ini patuh, artinya digunakan, dimanfaatkan, dipedomani dalam rangka menanggulangi berbagai macam persoalan yang ada di masyarakat, terutama penanggulangan entah demo mahasiswa gitu ya, demo mahasiswa, entah tindakan-tindakan anarki lainnya. Saya pikir kekerasan yang terjadi ataupun respon, kita anggap respon sesaat yang memunculkan kemudian sikap-sikap kekerasan violent itu mungkin bisa diperkecil. Nah, apa dua regulasi itu? Setidaknya ada 2, saya katakan. Pertama, Perkap Polri nomor 1 tahun 2009. Ini tentang penggunaan tentang Perkap tentang pedoman penanggulangan menggunakan kekuatan. Nah, kedua peraturan Kapolri juga tentang SOP itu nomor 1 tahun 2010. Kalau tadi 2009, ini tahun 2010 tentang bagaimana menggunakan menanggulangi anarki. Nah, di dalam 2 instrumen itu menariknya, dalam instrumen 2010 itu juga sudah mencantumkan, ini kayak saya bicara dulu dari sisi peraturan kepolisian ini sudah mencantumkan juga instrumen internasional tentang tentang larangan ataupun penggunaan kekerasan kepada siapapun. Nah, ini sudah digunakan. Artinya di dalam masyarakat yang beradab ya, masyarakat internasional itu penggunaan kekerasan dalam bentuk apapun, kita garis bawahi ya, dalam bentuk apapun itu memang sebenarnya sudah tidak diperbolehkan lagi. Nah, begitu juga di kepolisian. Makanya 2 pedoman ini yang jadikan produk hukum untuk dijadikan pedoman bagi mereka. Apa saja? Ya kan, ini kan terpenting, ini kan apa saja yang menjadi pedoman. Nah, kalau kita melihat kepada peraturan kepolisian nomor 1 tahun 2010 itu ya, tentang pedoman penanganan anarki ini ya, maka dalam penanggulangannya itu sejatinya ada 4 prinsip dasar. 4 prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh semua anggota kepolisian. Pertama, jelas sebagai negara hukum tentunya menggunakan prinsip yang namanya prinsip legalitas. Artinya apa? Tindakan-tindakan dia itu harus mengacu kepada ketentuan hukum yang ada. Tidak boleh dong kalau kemudian misalnya anak tengah ramai-ramai gitu kan, tiba-tiba saja ditempeleng misalnya kan gitu, nggak bisa.
nggak bisa dia. Jadi harus ada dulu perbuatan-perbuatan nyata nih. Iya. Ya kan, perbuatan nyata, entah itu pencurian dan sebagainya gitu kan. Nah kemudian azas atau prinsip yang kedua itu necessity. Necessity itu artinya perbuatan-perbuatan tersebut memang harus sifatnya sudah mengancam gitu ya, mengancam. Nah ada disorder, social disorder yang disebabkan oleh pelaku-pelaku ini tadi. Nah yang ketiga ini kadang-kadang menjadi menarik ini. Tapi nanti akan saya jelaskan persoalannya begini. Yang ketiga itu prinsip proporsionalitas. Nah jadi penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam rangka menanggulangi berbagai macam tindakan anarkis, tindakan-tindakan apalagi lah, misalnya entah demo, entah kerusuhan, itu memang harus proporsional. Ini yang kadang-kadang menjadi menarik ya kan. Pertanyaan kita kan begini nih, apakah cukup dikatakan proporsional kalau seandainya Anda seorang mahasiswa demo ya kan, hanya mekik-mekik bawa spanduk, kemudian Anda dipukuli pakai pentungan, kira-kira proporsional nggak itu? Tolong ukurnya ya Pak juga gitu. Iya kan? Nah, proporsional atau tidak itu kan? Atau sebaliknya, Anda bawa kayu, ya kan, kayu aja nih ya, kayu pentungan kecil gitu, kemudian direspon dengan senjata api, kira-kira proporsional nggak itu? Iya kan? Nah, akhirnya yang kita katakan bahwa aturan-aturan yang ada itu juga sangat tergantung kepada bagaimana interpretasi teman-teman di kepolisian dalam situasi-situasi tertentu. Bisa saja kemudian dia mengklaim itu sudah proporsional kan gitu kan? Ini yang sering kita lihat kan. Kadang-kadang mohon maaf ya saya katakan, diperlihatkan kemudian mahasiswa yang sudah atau orang yang demo sudah tidak dalam keadaan tidak berdaya, ditendangi, di apa gitu kan. Pertanyaan kita, saya kadang-kadang kritis juga. Saya berpikir ini proporsional atau enggak nih? Ya kan sudah dalam keadaan tidak berdaya, tidak ada apa-apa, megang itu kan harus ditendangi lagi, harus dipentungi lagi pakai pentungan dia itu kan. Nah, seperti itu. Jadi itu yang kadang-kadang saya selaku akademisi juga, saya pikir ini bagaimana memahamkan prinsip azas yang memang dibekali oleh mereka untuk bertindak menanggulangi berbagai macam persoalan sosial yang ada. Bahwa ya kita juga bisa paham ya bahwa mereka juga mungkin kadang-kadang ya apa bahasanya begini, polisi juga manusia sih ya. Oke, kita akui seperti itu. Polisi juga manusia, that's right. Oke. Tapi di dalam melaksanakan tugasnya setidaknya dia juga berpegang teguh kepada aturan-aturan, regulasi-regulasi yang sudah ada kan gitu. Tidak bisa juga. Nah, itu tidak bisa juga kalau menurut saya. Ya karena mendalilkan dia polisi ini juga manusia menjadi alasan pembenaran sebenarnya gitu kan. Nah, jadi setidaknya dua ini. Nah, kemudian yang terpenting juga ada prinsip keempat lagi, itu akuntabilitas. Artinya apa? Semua tindakan-tindakannya nanti ini dalam rangka itu memang dia harus melaporkan kepada atasannya. Sesuai nggak dengan protap-protapnya. Misalnya contoh ya, dia ketika ada kerusuhan dia harus ngomong tuh, saya polisi. Nah itu tahap. Saya polisi. Harus memperkenalkan diri dulu. Nah gitu ya. Nggak bisa datang tiba-tiba saja main borgol aja gitu enggak. Jadi protapnya saya polisi, ya kan. Coba berhenti. Nah itu dengan lisan dulu. Yang lisan. Nah jadi ada tahapan-tahapan sampai tahap terakhir itu dimungkinkan. Lagi-lagi ya dimungkinkan penggunaan senjata api. Oke. Tetapi tadi konsepnya sangat proporsionalitas. Nah tinggalkan Anda tidak punya senjata, iya kan? Benar. Kira-kira direspon dengan senjata api, proporsionalitas atau silakan Anda tafsir sendiri. Gitu ya. Oke, menarik Pak tentang masalah proporsionalitas ini tadi. Ini berarti sesuai situasi dan kondisi sebenarnya kalau diinterpretasikan seperti itu. Cuman ini berarti secara nggak langsung sebenarnya memperbolehkan gitu untuk adanya tindakan-tindakan yang dirasa perlu untuk diambil dari pihak kepolisian terhadap mungkin para pendemo dan lain sebagainya. Nah, saya sedikit menyimpulkan sebenarnya tadi memang diperlukan seperti itu. Tafsir proporsionalitasnya itu seperti apa penggunaannya seperti itu, Pak. Oke. Jadi gini,
sebenarnya bukan di kepolisian saja. Doktrinnya itu semua orang. Lagi-lagi ya, bukannya di kepolisian nih. Semua orang kita mempunyai hak untuk melakukan pembelaan diri. Dalam KUHP diaturkan, itu dikatakan notwear, pembelaan terpaksa. Jadi tidak bisa juga kita tuh membiarkan diri kita, ini bukan cerita kepolisian, diri kita nih, ketika Anda mukul saya misalnya gitu kan, saya biarkan saja, ya sudahlah saya pasrah aja lah. Nggak boleh dalam hukum itu. Saya diberikan hak untuk melakukan pembelaan. Hanya pembelaan itu tadi konsepnya proporsional. Nah, tidak mungkin Anda tidak, lagi-lagi pertanyaannya kan proporsional nggak kalau Anda berdua begini, tidak ada pakai apa-apa, lalu saya pakai senjata dengan alasan membela diri. Kan tidak proporsional tuh namanya. Nah, jadi konsep pembelaan diri itu juga ada pada masyarakat umum. Nah, begitu juga polisi, dia juga diberikan semacam semacam konsep pembelaan diri juga. Nah, hanya itu tadi, kadang-kadang persoalan proporsionalitas tafsir ini yang kadang-kadang bisa saja berlebihan, ya kan? Bisa saja mungkin terpacu karena capeknya atau menganggap kekesal sudah demikian menumpuk kekesalannya, memunculkanlah tindakan-tindakan yang sebenarnya publik juga bisa mengatakan itu tidak proporsional, sehingga terhadapnya bisa, karena tidak proporsional, maka terhadap bisa diminta juga pertanggungjawaban dia, Nah, kan cukup banyak kasus-kasus sekarang aja yang sedang berjalan, misalnya sidang terhadap pengawal EPI misalnya ya. Nah, ini kan sedang berlangsung kan. Nah, itu nanti tinggal hakim lah yang menentukan apakah ini tindakannya memang sesuai dengan protapnya, sesuai dengan prosedurnya dan sebagainya kan gitu kan. Apakah ini memang tindakannya memang sangat-sangat proporsional atau tidak, biarkanlah hakim nanti yang menafsirkannya kan gitu kan, yang menilainya, bukan menilainya tadi. Nah, jadi kembali kepada pembelaan diri, ya kita bisa harus pahami juga. Kepolisian juga bukan dibolehkan, sebenarnya konteksnya dia melakukan pembelaan diri untuk diri dia jika terancam, juga melakukan pembelaan terhadap, karena fungsi dia sebagai polisi, melakukan pembelaan terhadap masyarakat. Bisa saja misalnya masyarakat nih, Anda nih berkelahi dengan saya gitu kan, Anda sudah terjepit, nah datang polisi kan bisa saja menganut saya gitu loh, dimungkinkan. Memang karena tugasnya memberikan pengamanan, memberikan kenyamanan kepada masyarakat gitu kan, sehingga bisa saja dia menengahi itu tadi. Jadi pembelaan itu bisa pembelaan diri sendiri yang memang jika terancam, juga pembelaan terhadap masyarakat. Nah, konsep itu sebenarnya berlaku universal di banyak negara. Nah, hanya memang lagi-lagi soal tafsir proporsionalitas itu kan. Tapi Pak, jika kita kembali lagi dengan pusat studi ilmu kepolisian tadi, dalam hal-hal seperti itu, peran pusat studi ilmu kepolisian itu bagaimana? Ya, memang begini, betul ya. Memang kita saya ingin katakan dulu, lembaga pusat studi ilmu kepolisian di Untan ini itu relatif baru ya, sangat baru. Nah, juga kita memang masih terfokus kepada membantu pihak kepolisian secara bersama-sama melakukan survei-survei dulu nih. Nah, survei misalnya kepuasan masyarakat tentang pelayanan publik mereka, karena saya pikir itu penting juga kita perhatikan ya. Kedepannya pastinya saya bilang melalui diskusi-diskusi dengan teman-teman, saya bilang mungkin juga kita sudah harus mengarahkan ke sana juga kita. Bahkan saya bilang dalam satu kesempatan diskusi-diskusi terbatas, dalam small discussion yang kami adakan, kami juga menarik untuk bagaimana sih sebenarnya fear of crime, rasa ketakutan masyarakat terhadap kejahatan ini, ya kan? Ini dan masyarakat ini, karena kontribusinya langsung itu kepada juga peran fungsi dari kepolisian menjaga keamanan, menciptakan kenyamanan dan sebagainya. Ini menarik juga untuk kita lakukan kajian-kajian. Jadi memang pusat kajian nilai relatif baru, kalau saya nggak salah ya mungkin baru sekitar 2 tahunan lah. Sementara waktu kalau yang lama itu di Undip, Mas. Di Undip itu sudah lama, dan bahkan mereka sudah bekerja sama dengan Akpol dan yang menginisiasinya itu juga Profesor Doktor misalnya Saito Raharjo yang mengangkat kasus-kasus police community gitu ya. Nah, itu mencontoh macam model-model di Jepang ya kan, karena di negara Jepang yang ini kemudian diadopsi dan dikristalisikan dalam konsep-konsep kepolisian kita. Nah, itu jadi itu kan tentang masalah polis tadi itu Pak, tentang permasalahan itu, dan juga Bapak tadi ada menyebutkan tentang protap ya.
prosedur dalam melakukan misalnya melakukan mungkin tindakan-tindakan yang dirasa perlu untuk melakukan pembelaan diri dan sebagainya. Nah, dari pandangan Bapak ataupun melalui prosedur yang ada, sebenarnya idealnya seperti itu. Kalau kepolisian menanggapi sewajarnya gitu, bagaimana cara pembubaran misalnya seperti demo yang mungkin ada anarkisme dan lain sebagainya. Betul. Untuk prosedurnya itu seperti apa sebenarnya ideal gitu? Memang kalau kita membaca dengan seksama protap itu ya, protap nomor 1 tahun 2010 itu sudah diberikan tahapan-tahapan karena dengan SOP ya, dan standar operasional prosedur, maka ada tahapan-tahapan. Misalnya apa? Pertama itu memang dimungkinkan secara yang dilakukan itu secara lisan dulu, ya kan. Sudah bubar seperti itulah kira-kira ya kan. Mohon maaf kata-katanya karena saya bukan polisi juga sih ya kan. Ya kan. Ya bubar. Tolong bubar semua gitu. Nah, diperingatkan. Nah, sampai kemungkinan menggunakan zat kimia berupa pembubaran itu pakai apa? Pakai water cannon itu biasanya ya. Water cannon. Itu dimungkinkan. Itu udah tahap berikutnya sampai terakhir kalaupun memang reaksinya itu berlebihan dari masyarakat misalnya ya, apalagi sudah mengarah ke anarkis. Nah itu menurut protap itu dimungkinkan juga penggunaan senjata. Tapi penggunaan senjata ini juga harus dimulai dengan bukan peluru tajam lagi, enggak. Langsung peluru tajam mati nanti orang itu kan. Nah jadi mungkin shock terapi pakai peluru karet kali ya. Tapi lumayan juga peluru karet kan, kalau kena matanya tembus juga kan. Muncul juga kita pakai kan. Nah seperti itu. Jadi tahapan-tahapan. Jadi penggunaan senjata api senpi itu sebagai apa? Kalau dalam hukum pidana mungkin sebagai ultimum remedium, upaya terakhir ya. Bukan remedium ultimum, sebagai upaya pertama yang dia harus lakukan. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi memang dimungkinkan menurut protap itu, tetapi dia sebagai upaya terakhir. Kalau kemudian publik, kalau kemudian massa sudah tak terkendali, cenderung ke anarkis, ya saya pikir juga kita tidak mentolerir juga kalau anarkisme itu kan, merusak bangunan, merusak fasilitas umum dan sebagainya gitu kan, yang itu semua dibangun oleh negara dengan uang keringat kita juga gitu kan. Nah itu harus dirusak tanpa sebab. Kan begini, kita tidak suka dengan Anda, misalnya saya tidak suka dengan Anda, ya kan, wajar saja kan, saya tidak suka, tapi kok kenapa motornya dirusak? Iya kan gitu. Kalau tidak senang, oke kita duel aja. Kalau misalnya kita duel aja gitu kan. Nah, tapi masa saya tidak senang lalu bangunan ini yang dirobohkan, dirusak. Nah, itu yang tidak benar. Sikap-sikap seperti itu tidak benar. Nah, jadi kita tidak senang dengan orang, kita tidak senang dengan siapapun. Saya pikir itu normal-normal saja dengan berbagai macam. Tapi jangan dong yang namakan fasilitas umum itu lalu kita rusak. Kan tidak sesuai prosedur ya. Nah, jadi dalam hal-hal seperti itu menurut protap memang dimungkinkan. Tapi lagi-lagi persoalannya di lapangan tuh sudah proporsional atau belum nih. Nah kan gitu kan. Dan itu memang sulit juga. Ya kan, sulit juga untuk menentukannya. Wah ini sudah proporsional nih. Wah ini sudah membahayakan kita nih. Padahal ya, mahasiswa dalam tasnya bawanya buku aja. Ya kan, dia pikir wah ini senjata nih. Dalam kan tahunya sekali diambil buku semua gitu kan. Nah ditembak. Nah misalnya gitu. Nah seperti itu juga ya. Menanggapi proporsional tadi Pak, dan juga tentang bagaimana protap yang telah dilaksanakan. Kan dalam implementasinya kita tentu tahu ada beberapa kasus yang terjadi pelanggaran yang tidak sesuai protap, bahkan berujung kepada kekerasan. Nah kita mungkin sebagai masyarakat nih Pak, ataupun sebagai pendemo yang merasa wah ini polisi udah nggak sesuai prosedur nih, kita baru ibaratnya teriak-teriak doang, udah langsung pakai senjata misalnya, pun langsung dipukulin. Nah, langkah kita sebagai masyarakat nih Pak, apa yang harus kita lakukan, ataupun mungkin bisa menjelaskan tentang pembuktiannya apabila kita ingin melapor seperti apa itu? Ya memang sebenarnya sih kalau kita berbicara ini kan dalam kerangka hukum kita sudah jelas ya, masyarakat juga diberikan hak untuk meminta pertanggungjawaban mereka secara hukum pidana kan gitu. Jadi itu rekening SPAT paid terhadap itu bisa diminta pertanggungjawaban pidana secara kepada mereka ini. Prosedurnya bagaimana ya? Kita laporkanlah kepada institusi mereka yang lebih tinggi, dalam hal ini propamnya kan gitu kan, untuk diminta penyidikan.
persoalan nanti direspon atau enggak itu bukan saya ya. Yang penting prosedur hukum seperti itu gitu kan. Itu masalah Ya, direspon apa enggak. tapi biasanya beginilah, kita berpikir, kalau saya sih berpikir berpikir kerangka baik aja lah ya, bahwa dia akan tetap, pihak kepolisian juga akan merespon laporan itu, bahkan ditindaklanjuti. Nah, tinggal masyarakat saja yang memberikan bantuan. Misalnya kalau memang ada bukti-bukti, ya kan, berbentuk physical evidence, bukti-bukti fisik, entah itu kayu, entah itu apa, ya kasihkan saja kepada pihak penyidik, kan gitu kan. Tapi tentunya dengan cara jangan sampai merusak alat bukti itu tadi gitu kan, karena memang pengelolaan alat bukti itu penting juga, harus diperhatikan. Nah, jangan misalnya begini nih, ini senjata, ya kan, Anda pegang saja nih, Pak, ini Pak senjatanya Pak, lah sini, jadi Anda kan di sini kan, Jadi malah. nah jadi Anda kan ketika ini di forensik, wah ini ternyata jadi Anda, ini senjata Anda kan. Nah, jadi tata caranya juga itu penting dia. Tapi yang jelas saya pikir masyarakat diberikan hak, ya, kita diberikan hak untuk mengontrol juga, melakukan kontrol terhadap berbagai macam perilaku aparat keamanan kita, dalam hal ini kepolisian yang menurut saya sudah di luar konteks, ya kan, untuk memberikan laporan kepada, dan cukup banyak kalau menurut saya, karena begini, polisi juga, institusi Polri ini juga sudah sangat terbuka ya, sangat terbuka, dan artinya begini, ya sudah transparan lah. Banyak kasus yang saya perhatikan juga anggota mereka dipecat, ya kan, disidangkan secara kode etik dulu, ya kan. Kalau ada pelanggaran faktor internal mereka, itu memang hanya mereka tidak terlalu mengekspos ya, tidak mengekspos, kita bisa paham juga tidak terlalu publish. Tapi banyak yang sudah diberhentikan, tanda petik, yang mungkin nakal juga, ngeboat apa ya bahasa ngeboat gitu kan. Nah, itu ketahuan juga tuh, ya dipecat juga mereka, ya kan gitu kan. Nah, yang kemarin ini kan aja kan yang pemukulan anak buahnya itu yang nah itu kan, oh itu pasti bakalan diproses itu, tetap itu, apalagi udah masuk ke ruang-ruang publik di teknologi kita gini kan, pastinya tetap sebab kalau tidak direspon publik bisa marah juga. Nah, tekanan publik juga berpengaruh. Besar pastinya besar itu. Mengenai kepolisian ini kan, belakangan ini kan dari kepolisian sering menggadang-gadang tentang polisi yang humanis seperti itu, Pak. Tapi pada realitinya kita ditunjukkan hal sebaliknya. Bahkan ada reality show di TV kan, Pak, yang dia mendatangi anak muda padahal belum tentu berbuat pidana atau apa, tapi di ini kan. Nah, sebenarnya itu kan bisa dikenakan pasal perbuatan tidak menyenangkan sebenarnya, Pak ya. Begini, lagi-lagi ini soal tafsir ya. Jadi memang pertama ingin saya bahas, apa sih yang maksud dengan polisi yang humanis gitu kan. Ini kan yang menjadi ikon saat ini yang paling sering dikumandangkan ya. Tidak hanya polisi humanis sekarang ini, juga masalah hukum yang humanis. Nah, kadang-kadang karena hukum ini kan juga kan memperlihatkan wajah yang beringas gitu kan. Loh ya, hukum itu pasal-pasal beringas sekali itu, luar biasa itu kan. Contoh undang-undang ITE loh itu. Ya kan, saya selalu katakan undang-undang ITE itu paling berbahaya karena apa? Semua orang berpotensi untuk menjadi masalah. Sepanjang kita punya HP, sepanjang kita punya teknologi, sepanjang kita juga sering main entah itu Facebook, ya kan, maki-maki aja orang sudah melapor kita kan kena kita tuh. Ya kan, potensinya besar sekali. Nah, nah, jadi yang dimasukkan humanis itu sebenarnya tindakan-tindakan yang terukur dan semuanya masih dalam konteks perikemanusiaan lah ya, memperhatikan juga nilai-nilai kebebasan manusia, hak manusia, privasinya, ya kan, apalagi hak asasinya. Tidak bisa dong mengatasnamakan kemudian pengamanan dan sebagainya, polisi main tangkap saja nggak bisa, tidak boleh, karena dalam undang-undang itu juga diberikan pedomannya untuk melakukan penangkapan. Tidak bisa juga ini misalnya, wah ini dompet Pak Herman ini tangkap aja, disita dulu, nggak bisa gitu. Nah ini karena apa nih, kepemilikan pribadi, hak saya loh ini, kalau mau nangkap, mau diambil, minta putusan pengadilan dulu dong. Ya harus punya hak. Bahaya kan gitu. Nah jadi seperti itu ya. Nah, jadi itu yang dimaksud ya, yang humanis itu seperti itu, yang tetap juga memperhatikan regulasi hak manusia, hak asasi manusia lah ya, yang berlaku secara universal ya, yang berlaku secara universal. Nah, tadi apa lagi pertanyaan tuh? Aduh, lupa di sini kan. Karena gini, Pak, karena
di netizen ini kan memang kreativitasnya tinggi kan Pak. Betul. Jadi kalau kadang kita di sekolah itu 3S senyum sapa salam. Nah. Tapi ini dipelintir sama netizen 3S senyum sapa smackdown. Aduh dia kacau jadi. Sebenarnya padahal ada aturan-aturannya seperti Iya. itu Pak. Jadi begini, oh ya tadi itu kan apakah di acara itu ya, di acara reality show itu Pak. Reality show apa Di namanya? TV. Dan apa namanya? 86 ya Pak. 86 dia. Ah. Betul 86 itu kan. Nah, sebenarnya begini, di dalam konsep kepolisian itu ada namanya ancaman, ya, ancaman yang memang sudah potensial atau yang sudah nyata. Nah, yang potensial ini yang kadang-kadang kalau nyata itu sudah jelas ya, yang nyata, yang jelas mereka melakukan pencurian, ya kan, itu udah nyata, itu jelas, itu memang harus diambil tindakan lah gitu kan. Tetapi ada yang potensial, lagi-lagi, ini kan soal tafsir nih, orang duduk di tepi jalan malam. Nah, lalu bisa saja mereka mengatakan ini tafsir, ini potensi bikin kerusuhan nih. Padahal dia duduk di situ, mungkin saja nunggu orang tuanya pulang, atau nunggu anaknya pulang. Bisa Pak, benar. Iya kan? Nah, jadi lagi-lagi, tapi kan begini, dalam reality show kan biasanya ditanya ya kan, orang itu lagi apa, kan ngumpul biasanya juga. Nah, protapnya saya perhatikan tuh dilakukan juga, sudah bubar. Nah, kadang-kadang masyarakat aja yang kadang-kadang nggak mau bubar gitu kan. Nah, jadi protapnya tetap dijalankan kalau saya perhatikan. Saya polisi gitu kan, dia bilang kan, kemudian ya ada apa ini? Begini, coba bubar. Nah, biasanya yang pakai kendaraan motor ramai begitu kan. Nah, kan berurusan, karena memang itu saya pikir wajar saja kalau kemudian pihak kepolisian menganggap itu keramaian bisa saja berpotensi. Ya kadang-kadang ini kan yang namakan kejahatan bukan lagi kejahatan karena ada niat, kesempatan aja nih kan. Nah, jadi dengan ilmu moral hazardsnya dari kepolisian seperti itu, ya memang mereka kadang-kadang seperti itulah ya. Nah, artinya dalam batas-batas tertentu saya katakan ya, batas-batas tertentu itu bisa juga masih dibenarkan gitu loh, masih dibenarkan. Bukan juga dia melakukan kekerasan gitu loh kan, kecuali kalau orang ini melawan ya, tidak melawan, tiba-tiba datang saja polisi langsung main kepru, wah itu sih ya kekerasan bener namanya kan. Nah, SOP-nya dia katakan tuh saya polisi. Nah, identitas polisi diperlihatkan dengan dia, kemudian tolong ini ada apa nih, kan biasa tanya gitu ya dari pisau itu kan, ini ada apa ini, oh, coba ya sudah bubar. Kalau bubar ya sudah selesai kan gitu. Oke, apalagi nih mungkin tentang itu loh, mungkin closing step, lebih kepada closing statement sih Pak ya. Tentang ini kan kita mau ngangkat tentang bagaimana pusat kajian hukum ataupun dari pendapat Bapak pribadi menanggapi tentang kekerasan yang mungkin terjadi, bagaimana masyarakat juga harus memandang dan menyikapi ini, atau bahkan bisa membela diri juga, walaupun polisi juga membela diri. Secara keseluruhan lah, menurut Bapak tentang kekerasan yang terjadi, bagaimana protap yang ada dan juga bagaimana masyarakat menyikapinya, seperti apa Pak? Ya, saya pikir kalau gini ya, kalau karena kita negara hukum ya, saya pikir dua instrumen ini jika diperhatikan betul oleh pihak penyidik, bukan pihak penyidik, oleh pihak kepolisian dijadikan pedoman betul-betul di dalam bertindak, berperilaku, terutama dalam rangka merespon berbagai macam, entah itu kerusuhan sosial ya, entah itu demo-demo, saya pikir aman-aman saja lah kalau itu jadikan pedoman. Tapi lagi-lagi memang kita bisa juga pahami ya, dalam crowded itu, dalam kerumunan itu pastinya kadang-kadang emosi sosial itu kan akan muncul ya kan. Nah, emosi sosial juga akan muncul, tidak dari kepolisian juga, kadang-kadang juga dari masa itu juga kan muncul emosi-emosi. Kita nggak tahu pemantiknya apa, bisa saja pemantiknya itu tiba-tiba saja ada orang yang melempar kan gitu kan, lalu terpancing, nah seperti itu kan. Nah, jadi saya pikir satu sisi kita berharaplah ke depannya bapak-bapak yang terhormat ini di kepolisian ini tetap mempelajari, memahami dengan baik ya, bahkan bila perlu melakukan semacam upgrading terus pemahaman tentang hukum ya, tentang hak asasi manusia dalam rangka konteks pelaksanaan tugasnya ya kan, karena di dalam protap itu tuh jelas tuh nuansa perlindungan kepada hak asasi manusia itu lebih dikedepankan sebenarnya. Jadi tindakan-tindakan kekerasan, kalaulah tindakan kekerasan juga penggunaan senjata api itu upaya terakhir. Bukan upaya pertama tuh, bukan upaya terakhir loh itu. Sudah memang dan itu apa ya, dalam kondisi di mana mereka juga sudah terancam. Nah, lagi-lagi kan cuma tafsir mengancam ini kan susah ini kan. Anda berdua datang dengan saya, yang Anda bawa ya tidak bawa apa-apa gitu kan. Saya mengatakan, wah Pak saya sudah terancam ini.
udah kebetulan saya ada pisau, saya sabot aja kan. Nah, jadi kan lagi-lagi kepada. Nah, kedua, masyarakat juga saya berpikir begini, penyampaian aspirasi dalam berbagai macam bentuk, ya kan, terutama dalam demonstrasi dan sebagainya itu kan sebenarnya sudah menjadi hak, dilindungi ya, sudah ada instrumen hukumnya juga, pengakuan tuh. Nah, hanya memang kadang-kadang mungkin perlu juga kita dewasa di dalam menyampaikan berbagai macam aspirasi, ya kan. Nah, tidak perlu juga saya pikir kalau kita menyampaikan aspirasi lalu yang jadi sasarannya tiang listrik. Oh iya kan? Iya. Atau yang jadi sasarannya pohon yang kita atau kaca yang kita lempar. Iya. Lalu kita menyampaikan aspirasi atau kita ngerusak ini gitu loh kan. Nah, jadi kalau menurut saya satu sisi negara kita sudah sangat maju, memberikan kanalisasi, memberikan perlindungan, memberikan pengakuan ke hak-hak bermasyarakat ini tadi, berdemonstrasi mengeluarkan pendapat, ya kan, melalui undang-undang. Nah, ini juga masyarakat perlu juga mungkin saya pikir pendewasaan di dalam menyampaikan pendapat. Saya pikir kalau konteks seperti itu asik aja sih, tapi memang ya lagi-lagi lah ya, memang ini tidak juga mudah ya. Negara-negara yang cukup maju juga kalau kita perhatikan ya, seperti ya kalau kita ngambil dengan negara yang pro-type yang bisa kita jadikan ideal type ya, model-model yang ideal seperti di Amerika ya, kadang-kadang juga kerusuhan penyampaian pendapat akhirnya berakhir juga sampai dengan berdarah-darah juga mereka gitu kan. Nah, negara yang katanya champions di dalam demokrasi apalagi kita, tapi saya pikir tidak ada salahnya kita terus belajar gitu. Ya, saya pikir itu ya. Oke, Pak. Pak, makasih nih Pak atas bincang-bincang sorenya nih Pak di sekretariat kita yang baru ini. Bapak pertama kali Pak yang resmikan di sini Pak. Berarti satu kehormatan bagi saya nih ya. Kehormatan bagi kami Pak. Terima kasih Pak Herman. Pak, terima kasih ilmu-ilmunya Pak. Semoga sukses lah semuanya ya. Semoga dapat memberikan wawasan kepada masyarakat dan teman-teman. Mudah-mudahan.